Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egy Destri Simanjuntak. Saya dari kelas 11 TKJ 1 dan saya berasal dari sekolah SMK Negeri 5 Batam. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang materi topologi jaringan dengan tujuan agar kita semua dapat memahami konsepnya, pengertiannya, fungsi dan manfaatnya, serta juga jenis-jenisnya. Yang pertama, ada konsep dan pengertiannya. Bagaimana sih konsep dari topologi jaringan? Jadi, penerapan topologi jaringan melibatkan pemilihan dan pengaturan hubungan fisik dan logis antara perangkat dengan sebuah jaringan komputer, serta menentukan bagaimana perangkat tersebut terhubung dan bagaimana data tersebut ditransmisikan. Topologi jaringan ini mempengaruhi kinerja, keandalan, dan juga biaya jaringan. Selanjutnya, apa sih itu topologi jaringan? Jadi, topologi jaringan merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya. Untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel, atau yang disebut juga dengan tanpa kabel. Selanjutnya ada fungsi dan manfaatnya. Yang pertama ada fungsinya. Fungsinya yang pertama dapat menentukan hubungan antar perangkat. Yang kedua dapat mengatur aliran data. Yang ketiga mempermudah konfigurasi dan juga pemeliharaan. Yang keempat meminimalisir biaya. Selanjutnya ada manfaatnya. Manfaatnya yang pertama ada perencanaan dan pemeliharaan, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada pemilihan perangkat, yang keempat ada efisiensi komunikasi, dan yang terakhir ada keamanan data. Selanjutnya ada jenis-jenis dari topologi tersebut. Topologi terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada topologi ring. Topologi ring atau yang disebut juga dengan topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dengan sebuah rangkaian yang berlingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer tersebut terkoneksi. Kelebihan dari topologi ring yaitu yang pertama, biaya instalasinya yang murah. Yang kedua, performa yang baik. Yang ketiga, proses instalasi dan konfigurasi yang mudah. Yang keempat, implementasinya yang mudah dilakukan. Jika ada kelebihan, pasti memiliki kekurangan. Kekurangannya yang pertama yaitu, jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Yang kedua, sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Yang ketiga, jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Selanjutnya ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi yang jaringannya lebih sederhana. Topologi bus memiliki 3 kelebihan. Yang pertama yaitu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang sedikit. Dan selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu yang pertama, sering terjadi tabrakan arus data. Yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Yang ketiga, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Dan yang terakhir, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat melalui hub atau switch. Lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Selanjutnya, kelebihannya yang pertama, bandwidth limitnya yang cukup besar. Yang kedua, security data pada topologi ini sangat baik. Yang ketiga, tidak terjadi tabrakan arus. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama yaitu kabel yang dibutuhkan sedikit banyak. Yang kedua, biaya instalasi topologi mesh yang sangat mahal. Dan yang terakhir, instalasinya yang sangat rumit. Selanjutnya, ada topologi star. Topologi star adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien.
Kelebihan dari topologi star yang pertama, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer kliennya bermasalah. Yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Dan yang terakhir, lebih fleksibel. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama, topologi ini terhitung mahal. Yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Dan yang terakhir, sangat tergantung pada terminal pusat. Yang kelima ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihannya yang pertama, dapat dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Yang kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga peraturan data menjadi lebih mudah. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, memiliki kinerja jaringan yang lambat. Yang kedua, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya yang mahal. Yang ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Dan terakhir, bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Yang selanjutnya ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Kelebihannya yang pertama bersifat fleksibel dan yang kedua penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama proses instalasi dan pengaturannya yang cukup rumit. Yang kedua manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Dan yang terakhir biaya untuk membuatnya yang cukup mahal. Nah, jenis terakhir yaitu topologi linear. Topologi linear atau disebut juga dengan topologi bus berurut, umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihannya yang pertama, mudah dikembangkan. Yang kedua, penggunaan kabel yang sedikit. Yang ketiga, tata letak topologi linear yang sederhana. Yang keempat, topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Dan yang terakhir ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama yaitu kepadatan trafik data yang cukup tinggi dan juga keamanan data yang tidak terjamin. Nah, sekian itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya Egy Destilana Simanjuntak, pamit undur diri.